Ini adalah negara kebersamaan, di mana ketika kita bersama, tentunya di situ pasti ada persatuan. Beda lagi kalau kita menyebutnya negara kesatuan. Berarti kalau kita hidup kesatuan, kita hidup sendiri-sendiri, tidak bersama. Nah, begitulah pandangan yang memiliki filosofi dari Republik Cupu. Setiap rakyat di Republik Cupu ini berhak menentukan sikap hidupnya masing-masing, asal tetap menjaga tata krama dan tata kelamin dan tatang belajar. Kebebasan ada di tangan rakyat masing-masing. Seorang presiden tidak dapat mengatur hidup rakyat karena baik dan buruknya kehidupan rakyat kembali lagi kepada pribadinya masing-masing, antara dirinya sendiri dengan hatinya dan hatinya sendiri dengan Tuhannya. Salam damai dan salam sehat walafiat. Nggak usah. Setelah hudang sare, awalnya bertiga dengan si Rohmat, tapi dia keburu meluncur lagi ke mana tuh? Ke Cipendei Untuk bertemu dengan Memski aja. Memski aja. hanyir. Ini adalah salah satu penggagas dari Republik Cupu juga. Dia adalah konsultan pertama ketika saya mengemukakan kata-kata kamar cupu, dan akhirnya kata dia, oh keren juga itu kata-kata, jadiin. Akhirnya terbentuklah Republik. Nanti kita wawancara dia dengan nihila ya mah jeung nyatu karena kamari lebaran brut sabar hijriah kemarin 1443 hijriah gak jelas goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bebas. Bicara soal bagaimana berdirinya marga cinta ini yang diberi nama dengan Cupu, dengan kepanjangan, ada kepanjangannya sih? Siapa yang komentar? Nggak ada ya. Berawal dari keluh kesah dan kesedihan yang ditimbulkan dari kisah cinta tiga orang pria semi dewasa. Ketika cinta sudah tidak lagi menjadi fondasi kehidupan, maka kebersamaanlah yang akan membawa kita untuk berbuah. Maka dari itu kita mengumpulkan isi-isi kepala, ide-ide yang mungkin belum pernah diuraikan, dikeluarkan ya di sini, di negara ini, negara ya panjangan namanya sih mungkin ya itulah negara kebersamaan, negara kebersamaan Republik Cupu. Sebenarnya itu tidak direncanakan dengan matang, hanya mengalir saja begitu saja. Serat pun mengalir karena aspek yang kita ambil, yang kita jadikan patokan yaitu kebebasan. Jadi orang-orang bisa menyebut kita apa dengan keadaan dirinya seperti apa, tapi tetap kita sebenarnya itu cupu. Cupu ya dalam artian sebenarnya kita tidak berani dengan kebenaran apa yang ada dalam diri kita. Makanya untuk berani itu ya rame-rame.
Jadi kumaha Ki kalau kesehatan selama 2 tahun tuh? Ya gitu, terus kesana teh kesepian we. Biasanya mah gitu, lamun pas kerja tahun orangnya kerja tahun sama mesa tahun mah biasa we gitu kakak ribu lah. Boga awewe teh gitu. Efek teh lama kelamaan geuningan da matahari oge pasti aya bulan nya. Langit pasti ada bumi. Ai urang pasti aya saha atuh meureunna. Itu sarua anu digigireun sarua buk panjang. Kacau gitu pan pasti ada lelaki pasti ada perempuan gitu. Saya mah cuma ada seorang diri. Udah Iya kan anak tuh dulu kan juga kalau bujuk Kada Ki. Ulah deh. Lain, ulah deh keting jeung jumlah ditu congena bisi ngucur. Dan ditemani dengan secangkir kopi masuk ke dalam lambung dan seasap rokok yang masuk ke dalam paru-paru sehingga membuat lambung dan paru-paru pun juga tersenyum. Oke. Dengan Bapak Presiden di sini yang menemani gua dan rokok pun sudah menjadi kuntung dan kuntung pun kalau di dalam bahasa Sunda itu menguntungkan. Jadi marilah kita merokok sehingga kehidupan pun juga bisa menguntungkan. Oke. Gimana suasana hari ini? Kalau gua kan tenang dan bahagia. Kalau Pak Presiden gimana, Bray? Jadi hari ini tuh sedikit gini. Kalau kemarin itu kan gitu. Ya. Gak tahu besok begini begitulah. Tapi nanti namanya Mang Dan. Malah. Nanti oge nanti cinta sejati mah akan datang tanpa harus serudet dan tanpa harus suka skillnya. Iya sih. Ya. Betul. Seruana di seberapa tahun mana? sebulan. Lain urang hayang apa ceritana anu ngalongok indung nu geuring teh? Bor-bor kada eta memorina Wah, pilu. era Ada memorina pilu. Masyarakatnya itu hanya 2 orang ya. Siapa? Saya sendiri dan bayangan saya sendiri. Akhirnya berkembang itu dari waktu ke waktu, ada wakil presiden. Siapa? Saya sendiri, saya presidennya juga dan wakilnya bayangan gitu kan. Terus berkembang lagi ketika sering bikin story gitu, ada orang yang berminat masuk, orang soal itu ya, menteri yang sekarang jadi menteri ketatanegaraan yang masih belum bisa hadir di kediaman di sini. Oh itu tuh. Ada rakyat cupu tuh. Anjir jalan tong kadinya jalana tuh pik euy. Walaupun ini negara baru ada masyarakatnya baru ada 12 orang. Kontrolisasi. Baru ada 12 orang tapi ya bersyukur alhamdulillah atas nama Tuhan yang Maha bisa berkembang dari awalnya 2 orang jadi 12 orang. Dan ini bangunannya pun juga udah berkembang ya. Dari asalnya 2 kali 2 meter sekarang udah 6 kali 7 meter, Bray. Gak nanya soal lambang. Oh, lambangnya gimana itu lambangnya? Kenapa kok kenapa kok lambangnya itu berbau-bau dengan Alat vital. alat vital laki-laki. Karena ya sebut aja itu kan itu namanya burung kontol, Kontrolisasi. kontolisasi. Jadi kenapa kontol pakai sayap gitu? Karena kita kan laki-laki itu ibaratnya harus liar kan. Maksudnya liar itu harus pergi kemanapun gitu mencari seseorang, mencari sarang gitu. Jadi ibaratnya dilambangkan dengan burung itu, dengan lambang itu. Jadi kita kaum laki-laki kalau mau punya jodoh jangan diam di rumah terus tapi harus liar mencari sarang gitu. Sarangnya itu ya Sarang itu apa, Bar? Bukan sarang lubang. ya terserah sarangnya mau di lubang, mau di gua kan, mau di pohon. Bebas mau di yang banyak mau di sarangnya yang banyak bulunya juga enggak apa-apa.
Polos kan ya Abi mah. itu lambang Oh, iya. itu nggak frontal, itu maksudnya nggak vulgar, tapi ini nih kan nih, ini seninya dari sini. Nih, seninya bray edan euy. Kan kalau lidi aja satu susah ya, maksudnya kalau mau bersihin sampah. Kalau sama-sama ya bisa lebih mudah. Nah makanya kita bersama-sama di sini, mau ada masalah hidup, keresahan, kebingungan, masalah cinta, cewek, keuangan, jodoh, keluarga, ya di sini kita bersama-sama saling menguatkan, karena disinilah Anda akan menemukan diri Anda sendiri, baik itu dari obrolannya maupun dari cara kita berinteraksi, kebersamaan, saling mengenal. Ternyata kudu KPBB-nya perkumpulan juga teh anu kitu. Nah, kamari teh aya undangan ti mana, ti Rusia Rusia, jeung Ukraina. Ukraina, ieu non. Deklarasi dek perang cenah bejana teh. Jadi itu teh sebagai naon? Ah, Calo. itu nyanakan piring. Tukang nyanakan piring gitu teh. Ayo piring kotor cenah kuasu. Bener. Dulu kamar cupu hanya mungkin 1 petak 2 petak, tempatnya sangat sangat sempit gitu. Dan saya dulu kamar cupu tuh dulu tuh hanya berjumlah mungkin bisa 1 digit angka, ada berapa orang banyak. Dan sekarang alhamdulillah kamar cupu udah berkembang, mempunyai tempat yang luas, orangnya bertambah gitu, rakyatnya bertambah. Kalau saya dulu pernah mendengar orang lain ngomong, apa sih tujuannya kamar cupu itu, apa ya di dalamnya ngapain aja gitu. Saya dulu juga gitu, ngapain kata saya tuh di kamar cupu cuma gitu gini, tapi sakit kesini mungkin saya nyaman dengan orang-orangnya, mungkin saya ya masuk sefrekuensi dengan saya. Nah, jadi kesini saya jadi makin betah gitu di kamar cupu. Orang-orang mungkin belum tahu kalau misalkan di kamar cupu tuh gini, di kamar cupu tuh gitu, mungkin orang-orang belum tahu. Jadi makanya orang-orang berbicara, apa sih kamar cupu, ngapain aja sih kamar cupu gitu. Di sini saya sebagai presiden magang, mungkin apa yang dilakuin saya itu hanya ngopi, ngerokok, candaria, ya apalah itulah biasa udah. Dan keseharian yang dilakukan bersama presiden utama, ketua presiden, Naon gitu yuk. kita Naon gitu. yang ngopi paling Mana nih kali? berbicara tentang horor lah, akhirat, horor, seperti itulah. Dan ada lainnya. Definisi kamar cupu menurut saya adalah suatu tempat di mana kita bisa bercanda dia, melupakan masalah yang ada dia, apapun itulah untuk kebahagiaan ya Pak. Karena kebahagiaan adalah pusat semesta bergerak. Jadi kalau tidak ada bahagia, semesta tidak akan. Tidak akan bergerak. Mungkin hanya apa sih semesta ini gitu. Kalau misalkan kita ada kebahagiaan kan semesta itu bergerak. Mungkin sangat cepat menurut yang bahagia, tapi menurut yang itu beda lagi. Tapi setelah keluar negara gitu, keluar tempat, mungkin masalahnya bukan bukan berkurang, tapi malah tambah pusing, tambah itu, karena ya keluar namanya, jadi nggak ada teman,
ada teman tapi beda gitu. Iya, jangan lupa lah bahagia, karena iya itu kebahagiaan adalah pusat, dimana pusatnya semesta bergerak. Jaga perbatasan. Dan yang penting itu kan tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, karena menurut orang lain mungkin bekerja untuk menjadi kaya, karena definisi menurut kaya menurut kita itu beda. Kaya itu menurut kita apa namanya, ya bisa berkumpul, bercanda ria, ngomongin ini ngomongin itu, itu adalah suatu kekayaan. Dan kemiskinan menurut kita juga berbeda. Dan enaknya di sini kalau misalkan kita kaya semua, kalau misalkan kita miskin semua. Karena kalau misalkan kita kaya bisa ngopi bareng, bareng, dan jadi berbagi. Karena kalaupun miskin pun kita bisa berbagi keluh kesah dan capeknya hidup gimana gitu. Dan di sini tempat Pertama kali ke Republik Cupu. Pertama kali ke Republik Cupu. Gila, asli gila. Jadi terbawa suasana. Gila, main bagus presiden. Pokoknya intinya gila, menyenangkan, lupa dengan hal percintaan, pekerjaan, dan lain-lain. Blank aja otak gitu. Datang ke sini otak blank aja gitu. Blank. Jadi otaknya semua semuanya Ini sama sih. Ah ya. Kalau biar anak tuh wah, ayah apa? terus makan. Alhamdulillah. Gelap tuh ya, terus kemana? Terus apa? Ngetes. Ngetes ya lah. Apa tanya nak Pak? Amplop. Masihan. Masihan. Masa? Kasih pare. Sangat paling masih. Di Republik ngapain? Paling bercerita, merokok, kopi, mana kopi? Iya. Ngopi. Sejarahnya mendapat kaos itu gimana? Kaos iya. Gak ada sejarah sih sebenarnya mah. Cuma tertarik dengan adanya logo Republik Cupu yang berupa burung namun tidak ada kakinya. Orang-orang pada bingung, ini teh burung atau sensor. Enggak pakai sensor. Oke. Enggak. Untuk apa sensor itu? Ya kan nanti bisa ditonton sama anak di bawah 17 tahun. Ya nanti kan anaknya kalau udah gede nontonnya. Ya kan takutnya penasaran. Ya kasihan kalau gak nonton. Oh gitu. Enggak apa-apa lah jadi generasi bobrok. Biasanya hal yang dilakuin sama Presiden Cupu itu gimana? Paling ya kayak gini, ngobrol santai, ngobrol percintaan, ngobrol apapun.
Gilanya paling nggak kayak orang gila sebelah. Ya pasti ada rasa malu juga tuh. Diliatin sama orang banyak. Ketika malu tapi kan kita nggak malu-maluin ya. Enggak. Tapi nggak tahu sih orang kalau ngelihat kita, mereka malu nggak kalau lihat kita? Malu nih. Aduh. Dia ngintip kan. Itu dicai tadi. Kemana nih? Air. Pengalaman. Makan gosok gigi. Pengalaman. Gigi bawah. Gosok gigi bawah. Oh, nu dia bersihan. Korek-korek nih. Korek api. Iya kan gitu gitu. Nah, kieu kan teh. Ada ya batur ada. Ya batur. Woi, saya teh cenah ngintip dicai. Nah, Urang, dandi. Nah, teh habis ke jero. Kayang we teman. Yang ngomongin cinta tapi versi di Republik Cupu itu ngomonginnya gimana? Wah, seru sih. Seru. Banyak lendir. Banyak nanti. Tapi gimana kalau kalau kepunyaan kamu tuh nyunyut itu pindah ke dengkul gitu. Itu yang lagi dipegang itu. Ya berarti kan kalau pindah ke dengkul ini tuh yang lagi dipegang itu kepunyaan kamu. Gak bisa dibayangkan. Harus gini ya. Assalamualaikum. Salam. Hei. Ruksa kita raih. Bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali masuk ke Republik Cupu ini? Ya kalau menurut saya cukup mengesankan. Jadi ketika pertama saya kali kesini saya langsung merasakan hal-hal positif seperti bercanda tawa, bersukaria bersama-sama begitu kira-kira. Ya cukup mengesankan kalau buat saya masih ya cukup diterima gitulah dengan senang hati dengan saya gitu ya. Anda mendapatkan apa selama di Republik Cupu di sini? Mendapatkan kegembiraan. Oke, pokoknya mah kegembiraan, kebersamaan, pokoknya mah kebersamaan intinya malah gitunya, intinya mah kebersamaan. Apa kesenangan apa aja itu tercipta? Ya, contohnya seperti meriung atau berkumpul dengan sahabat semuanya. Ya, banyaklah berkreasi ataupun berkarya bersama teman-teman di Republik Cupu. Tentunya buat teman-teman juga contohnya tidak pandang bulu lah dia siapa dan cukup senang di hati. Iya. Apa yang membuat kamu masuk Republik Cupu? Yang membuat saya masuk Republik Cupu dulunya tuh ada teman yang namanya Gipa mau futsal ya. Pas mau futsal cenah. Pan futsal jam 3. Kita ngajak jam 2. Sambil nungguin futsal, marilah cenah hayu urang ka dieu heula ka Republik Cupu heula. Nah, di situ saya aneh. Kenapa? Semua lanjut ya. Jangan hiraukan. Hah? Followers baru syuting. Kamera tuh si Aki itu. Karena film. Kita obrolan sesama ieu rakyat. 2000. Ya, kayak bari besok jeung Mang Aing sekalian. Ya. Ya. Tong dibubarkeun ieu mah keur ieu. Sok atuh lah jadilah bae anak kita. Ada ke jeung era. Di kadek milih kan. Nah, di situ saya dan teman-teman bermain dulu krambol ya sambil nungguan futsal teh.
centang Rambol. Nah, di situ teh terdapat kebahagiaan di dalamnya, menyentang sambil bertertawa begitu ya. Iya. Bahagia. Nah, kebahagiaan itu, kenyamanan itu sangat masuk ke dalam hati saya begitu ya. Gagah apa namanya. Nah, di situ saya sudah rada mulai tertarik ya. Apakah itu kali pertama kamu datang ke Republik Cupu atau bagaimana? Ya, saya pertama kali datang ke Republik Cupu pas waktu diajak si Gipa teh ya. Tapi sama presidennya dari dulu apakah sudah saling mengenal? Saling mengenal, cuman belum terlalu akrab begitu ya. Ya kalau nanti pas awal masuk ke jendela ya, buka masih masuknya dari jendela? Iya, masuk dari jendela. Langsung barbar. Iya. Kita pas masuk teh ya, pas mau main keramel teh masih kena ayo nama pan anjing. Iya, begitu ya. Aduh, muncak ka ditu ka. Hujan kieu muncak mah leueur. Hujan mah kieu mah. Tah kitu tapi nama ngehewa. Gitu aja. Jeung teu kawijanan. Ya, Di gunung teh aya polisi gitu ya. di rada soal abis. Aya polisi di gunung, aduh paingan. Cing rada ngalieu tara kabeh ditu gitu. Aduh, ngalieu tara kabeh ditu ngalieu. Ada kamera kanyu tuh lah ada. Nah, setelah bersenang-senang bermain kerambo begitu ya. Setelah bersenang-senang, akhirnya teman-teman yang lain pun pergi dan saya tinggal tersisa bertiga, Pak Presiden, si Gipa dan saya. Nah, di sana saya mau ngomongin banyak hal gitu tentang kehidupan, tentang percintaan. Dan pas tentang percintaan itulah yang membuat hati saya dan di Republik ini sangat cocok sekali gitu. Dari awalnya percintaan gitu. Iya. Dari obrolan percintaan. Ya, kenapa kok di percintaan ini sama banget gitu nasibnya sama saya? Maksudnya nasib itu ke arah yang mana? Yang bahagia atau yang sedih? Terluka. Ya, kan Presiden juga pernah cerita gitu bahwa sudah 4 tahun itu putus, rasanya ya sama pokoknya seperti saya begitu. Ternyata salah satu Menteri Republik Cupu itu ahli memotong yang rumbai-rumbai. Ya karena di Republik harus ada kerapihan begitu ya. Iya. Ini salah satu vokalis dan gitaris dari Kamar Cupu Band. Dari obrolan-obrolan teh bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Obrolan apa yang Anda maksud? Obrolan tentang bahasa yang sangat mengelirkan di isi kepala itu ya. Tapi kalau dijalankan serasa mudah. Gitu. Dari yang asalnya tidak tahu bahasa Indonesia yang benar, Yang baik dan benar. sekarang alhamdulillah bisa sedikit begitu ya. Jadi mengerti apa arti kehidupan. Lain nah dicepakeun gitu deh jadi tentara cupu. Atau meureun engke cicingna di pos eta pengamanan negara lintas negara. Di dinya cicingna engke meureun. Ada kerinci percobaan. Nah iya Pak ya terek kalau tadi cepakeun cenah. Urang cing sisina hungkul. Henteu da geus callingan jeung urang ki jang konten ki. Asli henteu aduh moal gimana. Sip lah. Menisa kodong. Urang hanas geus ngetek.
Capek. Perasaan Anda ketika berbatasan langsung dengan Republik Cupu? Aku tidak mau ditanya. Sebuah negara itu akan adil dan makmur kalau tidak ada pemimpin. Dan kalau tidak ada pemimpin itu tak akan ada negara. Otomatis semua individu, rakyat akan berdiri sendiri. Tidak akan ada BBM naik, tidak akan ada mobil, motor yang dikuasai negara. Di sini kekayaan di tangan masing-masing, kemiskinan di tangan masing-masing. Yang kaya memayungi yang miskin tidak berebut kekuasaan. Bang, iya bang, sajian bang tak bang rokok, sabun namir, Anjir. David, Anjir. Janaka sisa penting. Aduh. Di parapan bang. Lalu orang ngeselila tuh ngerokok Janaka. Baik. Siapa ya bang? Baru atuh abah. Di eta wajib foto lagi. Satu abah teh. Nyungkeun incu abah abi mah. Kalap libere incu ke kalap. Abah di baru kai. Siap. Ulin kita dia. Tanggal hiji ya pameran. Pokoknya mah incu abah lah. Tuh. Ya, obah aja. Hari Minggu mah kudu santai, libur tina tegawe. Kunga penting teh Senin tepikeun ka Jumat teh urang teh ulah gadang. Soalnya bisi kaberangan kerja. Isuk-isuk teh urang teh kerja sare deui jadi ulah kaberangan. Kaberangan kerja sare. Apa yang Minggu mah ngopi. Ngisi pajar. Ngopi. Tunggu satu akhirat. Udah. Yang penting bahagia. Sedia tembakau. Kalau bisa menanam di rumah. Jadi tidak menguntungkan pemerintah. Dan irit juga sih. Tapi kadang ingin mie instan. Tapi mantan sudah digondol orang. Begitulah hidup, ada siang dan malam. Kalau malam kita tidur, kalau tidur di siang juga bisa sih, gak harus di malam juga. Ya kalau bisa setiap hari tidur lah, gak usah ada kemacetan, gak usah ada ngantri di pom bensin, terlambat masuk kerja, berebut nilai dosen, begitulah. Tapi kita harus ngopi bareng Tuhan sih, ngerokok dengan Tuhan di teras rumah sambil membicarakan kenapa dunia ini peperangan terus ya Allah. Itu kan salah kita. Sebuah negara pasti makmur
tanpa pemimpin. Tanpa pemimpin takkan ada negara. Tanpa negara rakyat adil sentosa. Takkan ada BBM naik dan pemilu. And my neighbor